Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Neza yang dirilis pada tahun 2019. Film dimulai pada 100 tahun yang lalu di mana muncul sebuah mutiara kehancuran yang dapat menyerap semua energi hingga membuatnya semakin kuat. Namun sayangnya mutiara ini terlalu banyak mengambil energi buruk yang dapat menyebabkan kehancuran dunia jika terus-menerus dibiarkan. Oleh sebab itu, Yuan Shi Tianzun mengutus dua muridnya yang bernama Taiyi Zhenren dan Shen Gongbo untuk menaklukkan mutiara tersebut. Walaupun kedua muridnya ini memiliki kekuatan yang luar biasa, namun mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan mutiara kehancuran tersebut. Hingga akhirnya Tianzun terpaksa turun tangan dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara kehancuran menjadi dua komponen yang berlawanan, yaitu pil spiritual dan pil iblis. Karena sangat berbahaya, Tianzun memberikan mantra pada pil iblis yang dapat menghancurkannya dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian Tianzun menugaskan Taiyi untuk memberikan mutiara kehidupan ini kepada anak ketiga dari Komandan Li Jing yang kelak akan dinamai Neza. Apabila Taiyi berhasil menjaga mutiara kehidupan yang baik, maka ia akan bergabung dengan Kulun yang memiliki 13 kekuatan gaib. Beberapa saat kemudian penduduk desa terlihat antusias berkumpul di depan gerbang Komandan Li Jing untuk menyambut kehadiran sang anak. Dari kejauhan terlihat Gongbo yang nampak memiliki rencana jahat sedang melepaskan 2 lembar jimat boneka untuk mengendalikan orang. Sementara Taiyi saat ini sedang fokus mempersiapkan reinkarnasi mutiara kehidupan, didatangi oleh pelayan yang membawa arak. Awalnya Taiyi menolak arak tersebut, namun karena tidak bisa mengendalikan diri, Taiyi lalu meminum segentong arak pemberian pelayan yang telah terkena jimat boneka Gongbo. Saat Taiyi mabuk, pelayan tersebut mendekati mutiara kehidupan untuk mencurinya. Namun ia malah terpental karena ternyata hanya Taiyi yang bisa membuka mantra tersebut. Kapten Li Jing yang cemas mendatangi Taiyi, malah mendapati Taiyi yang sedang tertidur. Karena mendapat kabar bahwa istrinya sudah tidak kuat lagi, ia terpaksa meninju-ninju perut Taiyi agar dapat membuatnya cepat sadar. Namun saat sudah tersadar, Taiyi malah lupa kata sandi yang dipakai untuk membuka mutiara kehidupan tersebut. Dengan hanya memiliki 5 kali kesempatan untuk membuka kata sandi, akhirnya ia berhasil membuka mutiara kehidupan dengan sidik jarinya di percobaan kelima. Sayangnya salah satu pelayan yang juga terkena jimat boneka berhasil mencuri kedua pil itu. Lalu bukannya pil spiritual yang dimasukkan, namun pil iblislah yang masuk ke dalam perut istri Komandan Li Jing. Sedangkan pil spiritual jatuh ke tangan Gongbo. Tak lama kemudian lahirlah anak ketiga Komandan Li Jing. Saat lahir terlihat aura nakal dari bayi tersebut, bahkan ia sudah bisa langsung berjalan dan bicara. Ajaibnya lagi, bayi yang bernama Neza itu mampu mengeluarkan api yang ia tembakkan ke rumah-rumah warga. Untuk meredam kekuatan api Neza, satu-satunya yang bisa dilakukan Taiyi adalah mengeluarkan mantra gelang emas. Dengan cepat gelang emas itu terpasang pada leher Neza dan menghentikan kekuatannya. Sementara saat kekuatan Neza melemah, Taiyi berniat untuk membunuh anak yang perlahan akan berubah menjadi iblis itu. Tapi ibunya yang bernama Lady Yin melindungi Neza dan memohon pada Taiyi agar tidak membunuh anaknya. Kemudian Komandan Li Jing bersumpah akan mengawasi Neza dengan baik. Ia tidak akan membiarkan Neza keluar dan mendekati para warga. Apabila Neza membuat masalah, ia siap dihukum oleh Taiyi untuk menanggung seluruh kesalahan yang telah dibuat oleh anaknya. Di sisi lain, pil spiritual yang telah dicuri oleh Gongbo rupanya digunakan untuk memberikan kehidupan pada telur Raja Naga yang kemudian mengeluarkan anak setengah siluman dan setengah manusia yang bernama Aobing. Di sana Raja Naga berharap bahwa anaknya akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan oleh siapapun dan bisa membalaskan dendam para kawanan naga.
Sementara itu, Komandan Li Jing dan Tai sedang dalam perjalanan mencari Yuanzi Tianzun untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan petir. Namun sayangnya mereka tidak bertemu dengan Yuanzi dan memutuskan untuk kembali, sebab 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di dunia. Hari-hari pun berlalu dan Nessa telah bertumbuh besar yang jauh dari desa. Tempat tinggalnya pun diberi mantra perlindungan agar ia tidak bisa keluar, karena Komandan Li Jing melarangnya untuk bertemu dengan warga desa. Alhasil satu-satunya orang yang selalu datang dan berkunjung hanyalah ibunya. Lady Yin mengajak Neza untuk bermain kenchi, permainan favoritnya. Neza sangat senang karena akhirnya sang ibu memiliki waktu untuk bermain dengannya. Tak lama kemudian datanglah prajurit lain, membawa kabar bahwa telah muncul siluman yang melukai puluhan orang di desa. Dengan berat hati, Lady Yin harus pergi untuk menjalankan tugasnya. Hal itu tentu membuat Neza menjadi sangat sedih. Karena merasa bosan, Neza lalu mengadu domba kedua penjaga gerbang hingga membuat mereka berkelahi. Kemudian ia memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur dari penjara rumah itu. Begitu keluar dan terlepas, Neza langsung menyalurkan rasa kesepiannya dengan cara mengganggu para warga desa. Hingga akhirnya salah satu dari anak yang diganggu memanggil Neza dengan sebutan anak iblis. Hal itu tentu membuat Neza marah dan menendang batu besar ke arah anak-anak tersebut. Untungnya saja Komandan Li Jing dan Tai datang tepat waktu. Akibat kejadian itu, Neza sekarang harus dikurung. Pada malam harinya, Lady Yin, Komandan Li Jing, dan Tai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Neza. Lady Yin kemudian mengusulkan untuk membawa Neza pergi keluar dari desa. Namun tanpa diduga, Tai malah berniat akan menerima Neza sebagai muridnya dan akan menjadikannya sebagai seorang pendekar pembasmi iblis. Karena tidak ada pilihan lain, orang tua Neza akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Singkat cerita, rupanya Neza berhasil kabur dari rumahnya lagi. Saat sedang bersantai, ia menemukan lukisan terbang. Karena penasaran, ia pun menyentuh lukisan itu dan seketika terhisap masuk ke dalamnya. Di sana Neza terpesona dengan pemandangan indah yang berasal dari dalam lukisan, yang ternyata tempat itu merupakan dunia lukisan milik Tai. Dalam dimensi tersebut, Tai bisa mewujudkan lukisan apapun menggunakan kuas ajaibnya. Ia pun lalu membawa Neza berkeliling sambil menunjukkan sedikit atraksi pada Neza. Setelah berkeliling, Tai pun menyuruh Neza untuk berguru dengannya. Walaupun awalnya Neza menolak, namun ia menjadi sangat antusias setelah Tai menunjukkan kehebatan dan kekuatan manipulatifnya. Sejak saat itu, Neza rajin belajar dan mampu menguasai mantra manipulatifnya dalam waktu yang singkat. Namun tak lepas dari sifat nakalnya, Neza sangat terobsesi pada benda pusaka dan mencuri tombak api milik Tai yang kemudian ia gunakan untuk membakar bokong Tai. Tak lama kemudian datanglah orang tua Neza. Di sana mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Neza sebenarnya adalah roh mutiara yang merupakan senjata rahasia untuk melawan iblis dan ia sedang memikul tanggung jawab besar. Singkat cerita, Neza yang sudah banyak berlatih menggunakan kekuatannya untuk membasmi iblis di bawah bimbingan Tai. Merasa kekuatannya sudah tak perlu diragukan lagi. Namun sayangnya ia masih kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, Li Jing menyuruh Neza mengembalikan tombak api dan melakukan meditasi dulu bersama Tai. Namun Neza yang merasa sudah siap membasmi iblis tentu tidak menyetujui hal itu. Setelah berhasil mencuri kuas ajaib Tai, Neza lalu keluar dari dunia lukisan tersebut. Ternyata di luar dunia lukisan sedang muncul monster air yang sedang mencoba memangsa seekor anak anjing. Mengetahui hal tersebut, Neza langsung menghajarnya sampai ia tidak sadar bahwa ia telah merusak rumah warga. Namun sayangnya monster air itu berhasil lolos
dan malah menculik seorang anak menuju ke laut. Saat monster itu hendak membawanya tenggelam ke laut, Aubing datang dan membekukan air tersebut. Neza yang mengira Aubing adalah musuhnya membuat mereka saling menyerang. Sementara di sisi lain monster laut mengeluarkan jurus gelembungnya yang bisa membuat orang menjadi batu. Terlihat Aubing yang terkena gelembung saat menggendong anak yang dibawa monster itu berubah menjadi batu. Melihat hal itu, Neza pun marah dan melawan monster laut menggunakan tubuh Aubing. Setelah berhasil mengalahkan monster laut itu, Neza meminta obat penawar untuk mengembalikan wujud Aubing dan anak kecil itu. Aubing yang awalnya bingung lalu berterima kasih pada Neza karena telah menyelamatkannya. Anak itu pun lalu mengajak Neza bermain kenchi. Akhirnya mereka bertiga bermain bersama. Hal itu lantas membuat Neza terharu karena baru pertama kali ia bermain dengan orang lain selain ibunya. Pada saat itu mereka saling memperkenalkan diri. Aubing lalu memberikan sebuah cangkang kerang pada Neza. Ia berkata, Neza dapat meniup cangkang tersebut jika ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian para warga datang untuk mencari anak kecil itu, sedangkan Aubing sudah melarikan diri dari tempat tersebut. Para warga yang salah paham mengira Neza sudah menculik anak tersebut. Neza sempat menjelaskan kesalahpahaman tersebut, namun para warga tidak mempercayainya dan malah memaki Neza. Awalnya Neza mencoba untuk mengendalikan emosinya, namun saat dirinya disebut sebagai anak iblis, Neza langsung marah dan mulai menyerang warga desa. Saat Neza hampir membunuh salah satu warga, Taiye dan orang tuanya datang menahan amarahnya. Kemudian Li Jing yang melihat bekas monster laut di tangan Neza membuatnya percaya akan perkataan anaknya. Kemudian Shin beralih pada Aubing yang baru saja pulang. Ia lalu menceritakan pada ayahnya dan gurunya tentang teman barunya Neza. Mendengar hal itu, ayahnya terkejut saat mengetahui anaknya berteman dengan musuh terbesarnya. Ayahnya lantas menyuruh Aubing untuk menjauhi Neza karena Neza adalah hasil dari pil iblis yang juga merupakan musuh terbesarnya. Aubing yang bingung hanya bisa menurut saja. Kembali pada Neza yang murung, ia lalu didatangi oleh orang tuanya. Mereka berniat menghibur Neza dan membujuknya. Ayahnya lalu berkata, jika para warga desa ingin merayakan ulang tahun Neza yang ketiga sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman tadi. Awalnya Neza berpura-pura masih kesal, namun ketika orang tuanya pergi, ia langsung meloncat ke girangan. Ia lalu merobek gorden kamarnya dan menuliskan sebuah undangan lalu pergi ke pantai. Di sana ia meniup cangkang kerang untuk memanggil Aubing. Kemudian Neza memberikan undangan tersebut dan memberitahu Aubing jika 10 hari lagi akan diadakan pesta ulang tahunnya. Aubing yang bingung hanya mengatakan padanya bahwa ia tidak janji akan datang. Aubing yang tiba-tiba sudah kembali bertemu dengan ayah dan naga tersebut. Kemudian ia berikan sisik naga terkuat dari seluruh naga yang terkurung, dengan maksud memberikan perlindungan pada Aubing dari serangan jahat. Singkat cerita, pesta ulang tahun Neza pun tiba, dan pesta ini dihadiri oleh seluruh warga desa. Di tempat lain, Neza sedang bersiap-siap untuk pestanya. Ia memilih pakaian terbagus. Namun tiba-tiba Gombo datang dan memberitahunya jati diri Neza sebenarnya. Setelah itu Neza terlihat sangat murung saat datang ke pestanya sendiri. Saat pesta, Tai memberikan Neza sebuah tombak api, disertai sutra merah dan juga babi yang bisa berubah menjadi roda api. Ketika ibunya mengatakan bahwa ia bangga dengan anaknya, sudah tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, ayahnya juga memberikan Neza sebuah jimat perlindungan agar ia selalu aman dan tentram. Namun Neza tak bisa menahan emosinya. Ia lalu membaca sebuah mantra yang membuatnya berubah menjadi orang dewasa yang sangat menyeramkan. Neza menjadi tak terkendali dan ia mencoba menyerang warga desa yang menghadiri pestanya.
Namun ayahnya mencoba menghentikan Neza, dibantu Taiyi menggunakan kuas ajaibnya untuk melawan Neza. Taiyi mengatakan bahwa Neza sudah kerasukan iblis dan ia harus memakai gelang emas. Namun sayangnya gelang itu telah dicuri oleh Gombo. Di tempat lain, Gombo memerintahkan Aubing untuk menggunakan gelang emas tersebut dan pergi menaklukkan Neza. Ia akan membiarkan Neza membunuh orang tuanya dan Taiyi, sehingga Neza bisa terkena kutukan dari langit. Setelah Neza mati, Aubing akan dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Namun Aubing menolak untuk melakukan hal tersebut, karena Neza sudah menyelamatkannya waktu itu. Aubing mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan orang tuanya Neza, serta Taiyi untuk membalas budi. Kemudian ia pun pergi dengan membawa gelang emas tersebut. Sementara Neza masih terus mencoba menyerang ayahnya dan mengikatnya dengan sutra merah, lalu dengan cepat melemparkan tombak api ke arah ayahnya. Ketika hampir mengenai ayahnya, Aubing datang dan menjaga tombak api dengan kekuatannya. Akhirnya setelah lama berperang, Aubing berhasil menahan Neza, dan Taiyi segera memakaikan gelang emas pada Neza agar ia berubah menjadi anak kecil lagi. Neza yang marah lalu pergi dari tempat tersebut. Komandan Li Jing lalu berterima kasih pada Aubing dan memberikannya teh sebagai ucapan terima kasih. Namun tiba-tiba Komandan Li Jing menyiram teh tersebut dan menarik jubah Aubing sehingga membuat wujud aslinya terlihat oleh warga. Mengetahui hal itu, Aubing langsung dihina karena suku naga telah mencuri roh mutiara. Aubing kemudian pergi terbang menuju langit. Gombo yang muncul lalu memanas-manasi Aubing. Ia pun langsung emosi dan berniat melawan warga desa dengan menggunakan air laut dan membekukannya. Sementara Neza sedang melampiaskan amarahnya dengan memukul-mukul batang pohon hingga pohon itu tumbang. Namun tiba-tiba roda api yang ia miliki berubah kembali menjadi babi dan memberitahu Neza tentang kejadian di langit yang sebenarnya. Ia adalah Dewa Awan yang tugasnya menjaga perbatasan gerbang angin. Ayah Neza tampak putus asa. Lalu Dewa Awan memberikan jimat keselamatan untuk orang yang terkutuk. Tetapi jimat tersebut hanya bisa digunakan jika ada orang yang masih sedara dengan Neza mau mempertaruhkan nyawanya. Ayah Neza lalu mengatakan bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya demi anaknya dan memohon kepada Taiyi agar tidak memberitahu Neza dan istrinya tentang hal tersebut. Neza yang melihat jimat tersebut meneteskan air mata karena terharu akan perbuatan ayahnya. Setelah sadar, Neza kembali dan melawan Aubing yang sedang membekukan kedua orang tuanya. Sedangkan Gombo melawan Taiyi. Neza lalu berubah menjadi Gombo dan memanipulasi Aubing, sehingga membuatnya menjadi bingung karena tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Aubing malah menyerang gurunya sendiri. Taiyi yang mengira Neza adalah Gombo mengeluarkan lukisan ajaibnya dan menyeret Neza masuk ke dalam lukisan tersebut. Namun Neza berpegangan pada Aubing, sedangkan Aubing menyeret Gombo dan Gombo memegang kaki Taiyi. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam lukisan bersama. Mereka lalu berperang untuk mengambil kuas ajaib yang bisa mengeluarkan mereka dari dunia lukisan tersebut. Namun akhirnya mereka semua malah tidak sengaja terkurung bersama dalam es yang dibuat oleh Aubing. Untungnya Neza berhasil mengambil kuas ajaib dengan kakinya, tapi sayangnya ia tidak bisa menggambar dan membuat mereka terombang-ambing. Saat mereka hampir jatuh ke lautan api, Neza akhirnya berhasil menggambar dan mereka keluar dari dunia lukisan ajaib. Namun di sana mereka masih menyerang satu sama lain. Hingga saat orang tua Neza hendak melawan, Neza melindungi mereka dari pukulan Aubing hingga membuat tubuhnya lemas. Aubing yang sangat marah lalu bangkit untuk menghancurkan desa. Melihat hal itu, Neza lalu membaca kembali sebuah mantra yang membuatnya berubah menjadi orang dewasa yang menyeramkan. Ia lalu pergi untuk kembali menyerang Aubing yang telah berubah menjadi naga. Kemudian Neza mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan es yang telah dibangun oleh Aubing di atas desa.
Namun Neza mengurungkan niatnya saat ia hendak menusuk Aubing dengan tombak apinya. Ia mengatakan bahwa Aubing adalah teman satu-satunya. Neza lalu kembali ke orang tuanya dan merobek jimat keselamatan yang diberikan ayahnya. Neza mengatakan bahwa satu-satunya penyesalannya adalah belum pernah bermain kenchi dengan ayahnya. Kemudian ia pun bersujud dan berterima kasih kepada orang tuanya. Sebelum angin dan petir mulai mengangkat Neza, tiba-tiba Aubing datang dan membantu Neza, namun usahanya gagal. Kemudian mereka bergandengan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka dan melawan petir. Melihat hal itu, Gombo langsung pergi. Sementara Taiyi ikut menggabungkan kekuatannya dengan membawa benda pusaka yang paling berharga untuk melawan petir. Beberapa saat kemudian keadaan kembali tenang, namun Taiyi hanya berhasil menyelamatkan Neza dan Aubing. Kemudian warga desa menjadi tunduk pada mereka. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.